Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akhi DC Channel dimanapun berada, pagi yang cerah ini kita akan belajar kembali tafsir ya, terkait tafsir At-Tanwir yang tidak biasa. Memang ini produk baru. Kita bacakan pandangan hidup Al-Quran sebagai rahmat. Kandungan surah Al-Fatihah menunjukkan bahwa seluruh ayat yang tercantum di dalamnya merupakan rahmat. Sebagaimana Al-Quran adalah rahmat bagi manusia, dalam surah Al-Fatihah juga terdapat petunjuk Allah tentang asal-usul kehidupan, jalannya kehidupan, pedoman menjalani kehidupan, dan akhir kehidupan yang didasarkan pada konsep rahmat tersebut. Bahwa isi Al-Quran merupakan rahmat ditunjukkan oleh ayat pertama surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yang terletak di awal Al-Quran. Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surah Al-Fatihah dan terletak di awal surah Al-Quran. Kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak diawali basmalah, mengingat basmalah mencerminkan rahmat ilahi. Sedangkan kandungan surah At-Taubah menggambarkan pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrik yang membangkang. Sahabat Akhi DC Channel dimanapun berada, ayat pertama surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kerap diterjemahkan dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat pertama ini tercantum dua sifat utama yang dimiliki oleh Allah, yaitu pengasih dan penyayang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah diawali dengan untaian kata yang menggambarkan sifat Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemberi rahmat. Kata Ar-Rahman yang tercantum pada ayat pertama surah Al-Fatihah adalah salah satu sifat Allah yang berarti yang melimpahkan rahmat, yang berbuat baik kepada hambanya tanpa pengecualian dan tanpa batas. Lafal Ar-Rahman adalah khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dipergunakan sebagai selain Allah. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmah. Menurut pakar kosakata Al-Quran, Ar-Raghib Asfahani, kata rahmah mengandung arti kelembutan yang mendorong untuk melakukan atau memberikan kebaikan kepada yang dikasih. Dalam bahasa Arab, pola kata Ar-Rahman, kata Rahman sama dengan pola fa'lan. Fa'lan. Pola seperti ini biasanya menunjukkan makna sangat atau maha. Sehingga kata Ar-Rahman dalam bahasa Indonesia kerap diterjemahkan dengan kata maha pengasih. Pola kata ini dalam bahasa Arab juga kerap digunakan untuk menunjukkan sifat atau keadaan yang tidak permanen. Ar-Rahim adalah sifat rahmah yang melekat pada Allah yang tidak akan lepas selamanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sifat itulah lahir segala kebajikan. Dalam bahasa Arab pola kata rahim sama dengan pola kata fa'il. Pola seperti ini dalam bahasa Arab kerap digunakan untuk menunjukkan sifat yang tetap atau permanen. Dari pemahaman kebahasaan seperti ini muncul pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa kata Ar-Rahim menunjukkan rahmat atau kasih sayang Allah yang bersifat permanen di akhirat nanti. Khusus bagi hamba-hambanya yang taat
dan berbuat kebajikan di dalam kehidupan dunia. Sedangkan kata Ar-Rahman menunjukkan rahmat atau kasih sayang Allah dalam kehidupan dunia yang sementara ini yang diberikan bagi seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Sahabat Akhir DC Channel dimanapun berada, Allah menyebutkan kedua sifat tersebut untuk menjelaskan bahwa rububiyah, bahwa ketuhanan Allah adalah rububiyah rahmah dan ihsan kebajikan, bukan rububiyah kekuasaan dan kekejaman. Hukuman yang disyariatkan Allah bagi hambanya di dunia dan azab di akhirat bagi orang yang melanggar hukum atau had Allah dan mengerjakan pekerjaan atau makan yang diharamkan Allah. Pada lahirnya kelihatan kejam, tetapi pada hakikatnya adalah rahmat. Sebab pada hakikatnya hukuman itu bertujuan untuk mendidik manusia supaya tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya, yang disyariatkan Allah. Sebab mengikuti jalan yang lurus sebenarnya untuk kebahagiaan bagi manusia dan melanggarnya merupakan kesengsaraan bagi mereka. Sahabat Akhir DC Channel tetap semangat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat Allah dan merupakan salah satu nama Allah dari 99 nama yang tercantum dalam Al-Quran. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang dipilih oleh Allah untuk tercantum pada ayat pertama surah Al-Fatihah ini untuk menunjukkan bahwa di antara sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang paling dominan. Sahabat Akhir DC Channel, sebagaimana diketahui dalam Al-Quran tercantum sejumlah nama Allah yang dikenal dengan sebutan Al-Asma'ul Husna, yang berarti nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik itu sungguh sesuai dengan yang memiliki nama dan betul-betul, memang betul-betul, benar-benar mencerminkan sifat Allah yang maha sempurna. Misalnya nama Al-Alim yang berarti maha mengetahui, mencerminkan sifat Allah yang benar-benar maha mengetahui. Nama tersebut betul-betul sesuai dengan yang memiliki nama itu. Nama-nama Allah yang lain yang tercantum dalam Al-Quran seperti Al-Malik yang berarti yang maha merajai. Al-Quddusu yang berarti yang maha suci. As-Salam yang berarti yang maha memberi kesejahteraan. Al-Muhaimin yang berarti yang maha pemelihara dan sebagainya. Sahabat Akhir DC, pencantuman sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama dalam Al-Fatihah ini menegaskan bahwa sifat Allah ini paling utama dan kasih sayang atau rahmat Allah demikian luas tercurah bagi semua makhluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Sedemikian luasnya kasih sayang atau rahmat Allah itu dan meliputi segala sesuatu sehingga meskipun Allah dalam beberapa ayat Al-Quran menyatakan akan memberi hukuman bagi orang-orang yang bersalah atau berdosa, maka hukuman untuk para pendosa juga berdasarkan kasih sayang Allah. Sebagaimana orang tua terkadang memberi hukuman kepada anak yang disayanginya sebagai sarana pembelajaran bagi sang anak ketika ia berbuat salah. Di samping itu pencantuman kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama dalam Al-Fatihah ini juga untuk menunjukkan bahwa Al-Quran yang dimulai dengan surah Al-Fatihah ini diturunkan kepada umat manusia sebagai wujud rahmat atau kasih sayang Allah bagi umat manusia. Isi surah Al-Fatihah dan isi keseluruhan Al-Quran merupakan rahmat bagi alam semesta. Penegasan tentang Al-Quran sebagai rahmat secara khusus terdapat dalam banyak ayat yang memuat kata rahmah. Dalam ayat-ayat itu kata rahmah
Ada yang disebutkan sendirian dan ada yang disebutkan bersama dengan kualitas-kualitas yang lain dengan posisi di tengah dan di belakang. Berdasarkan pemahaman tentang kecermatan dan kedalaman gaya atau uslub Al-Quran dalam membicarakan tema-tema yang dijelaskannya, penyebutan dengan cara dan posisi yang berbeda ini menunjukkan maksud yang berbeda pula. Karena itu penyebutan kata rahmah dalam ayat-ayat tersebut secara sendirian menunjukkan maksud tertentu yang berbeda dari maksud penyebutan bersama dengan beberapa sifat yang lain. Penyebutan sifat rahmah bagi Al-Quran secara sendirian terdapat dalam 2 ayat. Pertama, Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 86 yang berbunyi wa ma kunta tarju ayyul qa ilaikal kitabu illa rahmatam mir rabbik fala takunanna zahiral lil kafirin. Dan kamu tidak pernah mengharap Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dalam ayat ini, sahabat Akhir Digi Channel, dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu sebenarnya tidak mengharapkan diberi kitab suci. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad tiada lain hanyalah sebagai rahmat dari Tuhannya. Pernyataan dalam Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 86 menggunakan pola kalimat menafikan, mengecualikan. Pola ini biasanya digunakan dalam bahasa Arab untuk menegaskan sifat satu-satunya yang ditetapkan bagi objek adalah sifat yang disebutkan dalam pernyataan. Sedang sifat-sifat lain yang tidak disebutkan tidak diakui sebagai kualitasnya yang sebenarnya. Jadi ayat itu menegaskan bahwa satu-satunya sifat Al-Quran itu adalah rahmah. Al-Quran sebagai rahmat juga dinyatakan dalam Quran surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 6 yang berbunyi, rahmatam mir rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sahabat Akhi DC Channel. Ayat 6, Quran surah Ad-Dukhan, surah ke-44 di atas secara tegas menyatakan bahwa Al-Quran sebagai rahmat dari Allah. Penegasan tentang Al-Quran sebagai rahmat dapat juga dirujuk kepada tujuan pengutusan Nabi Muhammad sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Pada ayat 107 surah Al-Anbiya di atas Allah menyatakan secara jelas bahwa Nabi Muhammad diutus kepada umat manusia dengan membawa petunjuk-petunjuk Al-Quran semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus dengan membawa pesan-pesan ilahi yang tercantum dalam Al-Quran. Jika dihubungkan misi diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta dengan media penyampaian pesan-pesan ilahi berupa kitab suci Al-Quran, dapat dipahami bahwa kitab Al-Quran yang berisi pesan-pesan ilahi yang disampaikan Nabi Muhammad adalah kitab rahmat. Mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.